Sementara di negara lain ya porsinya cuma 1/7 paling banyak gitu ya. Nah, bisa kita lihat sosial medianya di Jepang, sosial medianya di Korea, sosial medianya di Singapura, sosial medianya di Amerika. Ternyata politik kecil sekali. Jadi nggak kayak kita tergila-gila sama politik gitu. Tergila-gila ya. Iya, sehingga ekonomi kita tidak grow seperti seharusnya. Sosial budaya kita tidak memahami bahwa TikTok itu bisa merupakan tool sebagai intelijen untuk mempengaruhi dan lain sebagainya. Betul. Nggak tahu, lo asik kok gue main TikTok gitu ya. Nah, ketidakfahaman ini sudah semakin panjang dan mungkin saya sebagai orang nasionalis patriotis ya ngambil genre sendiri deh gitu ya. Itu agak melihat itu sebagai national threat. Nah, saya mempertanyakan kepada negara kita saat ini, who define atau siapa sih yang menentukan national threat di negara kita? Ancaman? Ada. Ada di kita nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya ada. Di Amerika ada NSA, National Security Agency, ada eksekutornya CIA dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada Defense Intelligence Agency. Di Indonesia satu-satunya negara dari 160 negara yang nggak punya badan intelijen pertahanan gitu ya. Jadi kalau BIN itu usernya presiden, BAIS itu usernya panglima. Menteri Pertahanan harusnya ada dia ya. Tidak harus rumit dan tidak harus banyak. Karena ini bidangnya beda-beda gitu. Bidangnya pertahanan beda sama keamanan gitu ya. Keamanan ranah polisi, pertahanan ranah militer. Militer tuh tugasnya satu, eradicate threat, meniadakan ancaman. Polisi tugasnya adalah mempidanakan ancaman. Dua hal yang berbeda. Ini meniadakan ancaman. Kalau belum ada ancaman udah hilang dulu gitu kan. Iya. Itu memang fungsinya. Nah, ini begitu ada ancaman atau threat tadi, udah jebol duluan, udah maling, udah korupsi, dia baru mempidanakan. Ini pra, ini after gitu kan. Yang begini-begini ini nomenklatur negara toto dahar kalau orang Jawa bilang tuh. Saya banyak terminologi Jawa karena latar belakangnya Jawa Timuran gitu. Makan aja ada totonya gitu ya, piring di sini, sendok di sini, garpu di sini gitu ya. Nah, nomenklatur bernegara ini banyak yang harus dibetulin. Misalnya Departemen Sosial itu jangan di bawah negara atau pusat, tapi Departemen Sosial yang lebih tahu adalah pemerintah daerah. Jadi bubarin aja tuh departemen itu. Gus Dur udah coba bubarin dan ngerti kan, Gus Dur bubarin, sekarang setiap menterinya korupsi. Gitu kan, dari dulu dibubarin gitu kan, gitu. Bernegara itu Anda akan punya power, Anda akan mempunyai kedaulatan. Dan saat ini Indonesia sebenarnya negara yang harusnya menjadi global player, bukan follower. Dan untuk menjadikan negara global player, Anda harus berdaulat. Anda tidak boleh bergantung pada asing atau bergantung pada bahkan teknologi asing, pengetahuan asing dan lain sebagainya. Anda harus bergantung pada kekuatan sumber daya manusia Indonesia, sumber daya alam Indonesia. Dan ini adalah power. Kita punya geopolitik yang besar. Geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keunggulan politik, dan geoekonomi adalah kekuatan geografi kita untuk keunggulan ekonomi. Jadi kita mau mengingatkan dengan cara cerdas bernegara. Saya harap ke depan 2024 sampai seterusnya Indonesia bukan lagi negara yang follower atau mitu, tapi menjadi negara berdaulat yang punya arah yang jelas. Saya harap teman-teman muda rajin baca buku, berdiskusi yang sehat, tidak mengkritik tanpa ada solusi, dan terus semangat walaupun Anda merasa ekonomi sekarang berat karena masalah COVID. Tapi ini semua adalah great reset yang membuat Indonesia